wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa saja? Ada Dwi Aji, terus Tegar. Banyak juga ya ternyata yang tidak masuk. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa ikut pembelajaran matematika ini. Coba dicek dulu bukunya, dicek dulu kelengkapannya. Sudah disiapin belum buku matematikanya? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, setelah logaritma persamaan eksponen. Nah, ini apabila ada apakah fx sama dengan apakah p, jika a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Nah, kira-kira masih ingat nggak cara mengerjakan jika 5 pangkat berapa itu? 3x sama dengan 25. Nilai x-nya berapa? 2/3. Ada apa itu? Gambar apa? Grafik, betul sekali. Ada grafik yang sumbu x-nya namanya apa itu? Sumbu x sedekat, sumbu y kan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Manfaat fungsi eksponen disimak dulu ya. Kita akan belajar fungsi eksponen melalui bisnis properti. Mr. Marpaung adalah seorang bisnismen. Ia ingin membelikan istrinya villa pinggir pantai untuk bersantai dan liburan. Setelah menentukan pilihan, ia juga mencari tahu prospek investasi ini. Berdasarkan informasi dan analisis dari asistennya, sekarang harga properti ini $1 juta. Harganya akan terus meningkat mengikuti fungsi FT sama dengan 1 juta dikali 1,2 pangkat T setelah T tahun dalam satuan dolar. Lumayan juga ya. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja, harganya bisa menjadi lebih dari 2 kali lipatnya. Dan desain model problem based learning, kan kemarin sebenarnya sudah tahu ya, karena pertemuan sebelumnya kita juga belajar pakai model PBL, teknik penilaian. Penting ini pengetahuan dengan pretest dan post-test, sikap observasi atau pengamatan, keterampilan juga pakai observasi atau pengamatan. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum belajar, kita pretest dulu. Safira punya tentang pertumbuhan bakteri. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 40 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit.
Yang harus kalian cari adalah yang pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh pada jam ke-6. Selanjutnya, gambarkan grafik fungsi eksponen dari permasalahan tersebut. Itu ya. Ditentukan dulu kelompoknya ya. Dari belakang saja, sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 kelompok. Sudah kita amati tentang pertumbuhan bakteri. Langkah pertama, kalian harus menuliskan apa yang diketahui. Langkah kedua, menuliskan apa yang ditanyakan. Langkah ketiga, melengkapi tabel itu ya enggak sama titik-titik. Kalau sudah, baru menentukan banyak bakteri sama menggambar grafik. Paham? Waktu fase ke-0 kan ada fase fase ke-1 ada berapa? Berarti di sini ditulis jawaban. Terus, fase ketiga berapa? 160. Nah, ini 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2. Nah, 4 kali berapa biar jadinya 160 kali berapa? Paham? Ya, terus dia nanti di sini polanya kelihatan kok. Jadi tinggal Dilanjutkan tekniknya ya. Nah, kamu bisa ambil rumus dari sini. Sini kan 2 pangkat 2, 4 kali 40, 2 pangkat 3 kali 40, 2 pangkat 4 ini kan berapa nih? 2 pangkat 2, kira-kira 2 ini sama dengan 2 mana? Gambar yang rapi. Siapa yang mau maju presentasi? Oke, dari kelompok berapa? 4. Boleh, silahkan maju perwakilan dari kelompok 4. Ditulis dulu ya. Fase 1, 80, fase 2, 160, fase 3, 320, fase 4, 640, fase 5. Dari semuanya. Sama dengan jawaban kalian. Sama. Persis? Beneran? Benar. Betul? Yakin? Yakin. Tidak ada yang beda? Tidak. Oke, sudah kita cermati sama-sama ya. Ya. Oke, masukin boleh. Beri kelas untuk kelompok. Sekali, oke. Sudah betul. Modelnya juga sudah betul. F12 X-nya tinggal diganti 12. Pertanyaan kira-kira adalah di grafiknya.
Perhatikan baik-baik. Pada fase ke-0 itu bakterinya ada berapa? 40. Sekarang bisa kita tanya, apakah dalam sebuah garis bilangan 0 itu ada di sini? Harusnya di mana? Nah, ada masalah, silakan. Silakan ya, maju enggak apa-apa, digeser. Ya, betul. Harusnya nolnya di mana? Di situ tulis. Nah, betul sekali. Terus berarti ini grafiknya mulai dari mana? Oh, dari sini. Dari sini. Oke, untuk beri close untuk Mas. Atau waktu fase ke-0 dia nilainya berapa? 40. Kan di sini loh. Kita bisa tarik sebenarnya. Nah, ya enggak? Paham? Apa itu definisi dari fungsi eksponen? Ada? Oh, ada. Mas Imam. Oke, silakan berdiri boleh. Yang lain perhatikan. Yang berdiri definisi fungsi eksponen apa? Definisi fungsi eksponen sebuah fungsi di eksponen menyatakan dengan f(x) sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a dari 0, a sama dengan 1, n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah seberang bilangan real. Oke, betul sekali ya. Tadi dinyatakan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x. Kalian sebenarnya bisa menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra itu aplikasi matematika, bisa untuk menggambar grafik, bangun ruang, dan lain sebagainya. Kamu bisa mengunjungi ke www.geogebra.org. Apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini? Apa tadi? Manfaat dari eksponen yang lain? Fungsi eksponen. Tadi ada manfaatnya, ada grafiknya juga ya enggak? Ada HP-nya boleh disiapkan. Silahkan di-scan barcode-nya. Scan ini ya. Kemudian dikerjakan post test-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah beda kompetensi dasar. Jadi kalian harus belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini memang sudah bukan lagi tentang eksponen. Boleh dengan membaca buku di perpustakaan, kemudian cari referensi di internet juga bisa, atau dengan nanti membaca bahan ajar yang akan saya share untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa saya minta semangatnya. Oke, untuk 10 TO1 terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap sehat. Amin.